السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وأوصى وأحاط بكل شيء علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh, bil khusus jamaah Masjid Agung Al-Huda, para orang tua yang kita hormati, yang kita muliakan, para sepuh, para asatiz, juga ibu bapak yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam kajian kita yang mana judul bahasannya ialah Wazaiful Mursyid Al-Muallim. Ini bagian yang patut ada pada seorang guru, al-mursyid, al-muallim. Sifat-sifat atau kewajiban-kewajiban yang kiranya berlaku kepada al-mursyid atau guru. Kita sudah mulai satu pertemuan dalam bahasan ini, maka pada kesempatan ini kita memasuki wazifatul ula, bagian pertama dari apa yang kiranya harus ada pada seorang muallim atau mursyid, atau kita umumnya menyebut seorang guru. Sebelum kita lalui dan kita bahas, mari terlebih dahulu kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah yang pahalanya li musannifi hadzal kitab, juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang berjasa dalam hidup kita, tentunya juga kepada orang-orang yang memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat, serta mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Al-wazifatul ula asy-syafaqatu 'alal muta'allimina
wa ayyajriyahum majra banihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ana lakum mislul walidi liwaladihi bi an yaqsuda inqadhahum min naril akhirah wa huwa ahammu min inqadhil walidaini waladahuma min narid dunya. Yang pertama ialah as-syafaqah. Apa itu as-syafaqah? Syafaqah beda dengan syafa'ah. Kalau syafa'ah yang memberi syafaat nih udah jadi bahasa yang familiar Arab ke Indonesia. Syafaat yang memberikan perlindungan, pertolongan, nah itu. Jadi lagi-lagi kosakata Indonesia ini terlalu sedikit untuk bisa menerjemahkan kosakata atau kalimat tunggal atau kalimat dalam bahasa Arab. Jadi satu kalimat dalam bahasa Arab itu belum tentu pas maknanya kalau itu hanya satu makna dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi contohnya saja itu syafa'ah. Syafa'ah itu apa ini? Syafaat ini. Nah, apakah maknanya syafaat itu pertolongan? Apakah perlindungan? Nah, apakah kasih sayang? Yang tepatnya itu. Jadi maka tergantung kepada literasi atau kalimat sebelumnya, momennya dan seterusnya. Kalimatnya sama. Nah, dalam hal ini as-syafaqah, syafaqah itu lebih dimaknai kepada mengayom. Nah, jadi bahasa Indonesianya itu mengayomi berarti melindungi. Melindungi berarti juga senantiasa mengawasi. Nah, gimana tuh bahasa Indonesianya nih? Mengawasi, melindungi, mengayomi. Dia tidak lepas dari perhatian. Ini orang yang diberi syafaqah. Dia tidak lepas. Jadi walaupun kemana, sejauh apa, hubungan emosionalnya itu tetap terjalin. Nah itu dia. Siapa itu? Al-muallim atau al-mursyid alal muta'allimin, terhadap murid-murid atau para muta'allimin, orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Antara bahasa kitanya, antara guru dengan murid. Ini bahasa yang paling gampang tuh guru murid gitu. Murid itu juga dari kata bahasa arada yuridu iradah. Muridun, orang yang ingin tahu. Murid jadi ingin tahu si murid ini, tahu apa? Tahu terhadap ilmu. Nah, sekali diletakkan ke dalam tingkatan-tingkatan pendidikan formal di Indonesia, murid itu tingkatannya TK dan SD. Tidak iya. Murid. Jadi kalau SD itu murid SD, anak SD itu murid dia sebutannya dalam tingkatan pendidikan formal. Kalau sanawiyah SMP jadi berubah, dia udah tidak lagi murid sebutannya. Nah, disebut dengan pelajar namanya.
pelajar SMP, pelajar senawiyah, pelajar. Nah, kalau aliyah, SMA, SMK, tingkatan atas itu, ini siswi. Siswa SMA, siswa SMK, siswa MAN, gitu kan, siswa aliyah, itu formalnya itu sebutannya seperti itu. Di atasnya lalu naik kayak lagi namanya mahasiswa, gitu kan, siswa. Ada bahasa yang spesial bagi para penuntut ilmu di lembaga pendidikan agama yang berasrama, disebutlah santri. Santri ini katanya dari bahasa Sanskerta, karena tidak ditemukan. Memang dari bahasa Arabnya santri itu apa gitu ya. Macam-macam lah orang menerjemahkan santri itu apa gitu kan. Dari kata-kata san lah bahasa Inggris katanya begitu ya. Ala kulli hal, apapun itu, santri itu dikenal sebagai para penuntut ilmu yang tinggal di sebuah lembaga pendidikan Islam berasrama. Berasrama dia tinggal di situ. Kalau yang pulang pergi itu, ya itu tadi itu siswa siswi aja dia. Nah, yang di bawahnya senawiyah tadi itu disebut pelajar, kan? Nah, tingkatan bawah itulah yang disebut dengan murid. Nah, maka murid ini secara umum ya, kita ini murid ya, para murid itu para penuntut ilmu yang ingin tahu, arada yuridu iradah tadi. Ya, ingin mengetahui, bahwa muridun ya gitu. Jadi ingin tahu, ingin mendapatkan. Nah, dapat apa? Ya dapat ilmu. Nah itulah, jadi bahasa Indonesianya ini nih, dari kata kalimat bahasa Arab itu memang harus tepat penggunaannya itu tuh. Jadi kalau kitab-kitab Arab nih seperti kitab kita ini, ya ini memang ke Indonesia itu betul-betul harus dicari ini nih, bahasa yang tepat yang sesuai dengan keinginan musannif, pengarang itu apa. Nah, maka banyaklah sekarang ini kitab-kitab terjemahannya, tapi kita juga dengan terjemahan itu jangan ambil buta juga di situ, karena bisa jadi juga penterjemahnya ini belum tentu sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh si pengarang, termasuklah kita yang mengajar-ngajar juga. Nah, mudah-mudahan yang mendekati kepada makna itu ialah as-syafaqah 'alal muta'allimin, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman. Nah itu, jadi masuk juga dia kepada, kalau orang melindungi artinya kan memberikan kasih sayang juga. Kalau tidak ada kasih sayang, dia tidak ada motivasi untuk melindungi juga. Nah kan begitu kalau dibahas berikutnya tuh, tahapan-tahapan berikutnya itu. Orang melindungi itu karena ada motivasinya apa? Karena dia punya rasa sayang, ya menjaga, memelihara, begitu kan? Nah, karena ada sayang, gitu. Artinya seorang guru itu sayang ia kepada muridnya. Jadi guru itu tidak boleh memiliki rasa tidak suka kepada murid itu tuh, apapun kelakuan murid itu tuh. Jangan sampai ada muncul di hati seorang guru itu sifat ketidaksukaan, apalagi ketidaksukaan itu kepada personalnya, orangnya. Nah itu perilakunya. Kalau kita tidak suka dengan perilakunya, nah itulah kewajibannya merubah perilaku itu. Nah, jangan karena perilakunya tidak suka, yang tidak terlepas atau dia menempel perilaku itu kepada individualnya atau personalnya atau orangnya, maka yang kita benci itu orangnya. Nah, padahal sifatnya,
Nah, kalau kita tidak suka dengan sifatnya, lalu bagaimana? Robah. Tanggung jawab guru itu merubah sifatnya itu. Jadi bukan orang per orangnya, individualnya, bukan personalnya. Kalau personalnya, ya gitulah. Akhirnya nanti apapun perubahan yang terjadi kepada murid itu, bila melihatnya tetap tidak suka. Kesalahan ia itu aja yang diingat gitu. Ini kalau guru seperti ini tidak ideal ini. Saya ingat setelah lihat aja murid ini, aduh ini dulu ini deh, alih madakan rupanya ada, ini jadi dendam kan jadinya. Sifat dia yang dahulu yang keliru itu tuh sudah berlalu, tapi individualnya orangnya itu tetap kita safaqah, kita kasih sayang kepadanya, apalagi kalau kita tetap menyimpan ingatan-ingatan yang dulu kita tidak suka dengan sifatnya, manusia itu berubah. Dan lucunya, anggap aja lah lucunya gitu. Uniknya ternyata murid-murid itu boleh ditanya lah pengalaman guru-guru yang mengajar di lembaga-lembaga resmi itu, entah itu SD, SMP, SMA gitu ya, aliyah, sanawiyah, tidak iya, sekolah formal, semuanya itu yang punya murid itu. Makanya kan yang banyak orang bisa mengenal itu, atau banyak kawan lah bahasa kita itu, di antaranya itu ialah guru. Nah, kalau guru meninggal dunia itu banyak yang hadir, punya murid, banyak muridnya, murid punya murid punya murid. Nah, itu. Orang kesehatan bisa juga tuh. Yang senior pernah berobat banyak yang berobat di situ kan. Nah, kalau orang kaya, itu normatif kan, namanya orang kaya kan, duitnya banyak. Mungkin ada orang yang kenal, ada yang tidak kenal, orang datang juga karena dengan harta kekayaannya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi aneh juga kalau ada orang kaya lalu tidak didatangi orang gitu kan. Orang sugih meninggal dunia, yang datang beberapa orang aja. Nah, ini apa kabar nih? Nah, artinya kalau orang kaya ramai orang yang datang, itu kita tidak bisa menebak. Mungkin keramaiannya itu karena memang dia orang yang baik, dermawan, ya murah rezekinya berbagi gitu ya. Tapi bisa juga ada yang tidak seperti itu. Nah, kalau guru, insya Allah guru itu entah disebut kiai kah namanya, entah disebut tuan guru kah, apakah para penceramah itu otomatis tuan guru lah ya, penceramah saya penceramah bukan guru kan, aneh pula itu. Banyak tuh jemaah-jemaahnya gitu kan, di level guru itu aja, di level gurunya guru. Tapi bila guru ini beralih kiblat, belum tentu pula orang-orang yang banyak dalam pengajiannya tadi itu sebanyak itu pula berpihak kepadanya. Umpamanya guru banyak muridnya gitu kan, lalu beralih kiblat atau relnya dari guru ke politik, umpamanya kan tuh relnya beda itu. Sudah memang tujuannya mungkin adalah untuk memperjuangkan nasib-nasib guru nanti gitu. Ya, bagus saja, tidak ada masalah gitu. Tapi yakinlah tidak seperti murid-muridnya yang berduyun-duyun di pengajian tadi yang berpihak kepadanya ketika berada di rel sebelah. Nah, itu. Jadi jangan terlalu yakin ribuan manusia dalam pengajiannya begitu pindah rel segitu pula orang akan memberikan dukungan, belum tentu. Nah, ini karena ibaratnya tuh pintunya lain, babnya judulnya beda. Tapi ala kulli hal insyaallah dukungannya
lebih banyak dari yang tidak guru. Nah, dia punya murid kan. Nah, itulah syafaqah itu terus terjalin dan dijaga hubungan baiknya itu. Jadi bukan karena personal tertentu, karena bagaimanapun juga murid-murid tadi itu sekalipun dia dalam keadaan perilakunya kurang bagus umpama masa dia dalam dunia pendidikannya, tapi nanti dia selesai tamat itu tuh banyak yang jadi orang sukses juga. Ya, sekarang gini judulnya, anak-anak yang dalam tanda kutip nakal itu anak-anak yang kreatif. Otaknya itu encer, anak nakal. Cobalah guru PAUD tanya lah tuh guru PAUD, bagaimana dia kuliah di apa namanya itu mata perkuliahan di salah satu diantaranya itu di guru PAUD itu apa? Anak-anak yang nakal dalam tanda kutip, anak-anak TK itu PAUD usia dini itu, nakal itu nakal dia itu menunjukkan sebuah kecerdasan. Anak kecil itu. Jadi kalau anak kita diam aja, itu otaknya itu tidak terlalu berpikir kesana kemari. Nah, itu psikologi kayak itu bahasanya tuh ya. Ya. Nah itu. Tapi kalau anak ini nih tidak bisa diam anaknya itu kesana kemari itu ini entah ada aja yang dikerjakannya itu, atau anak-anak cerdas tuh nanti dia naik ke jenjang berikutnya tuh rata-rata nilainya 10 besar itu. Boleh diingat lah anak-anak kita, coba lah lihat. Makanya orang-orang sebagian itu tuh anak itu tuh dibikin dia itu jangan diam gitu, dibikin tangis biar dia nangis gitu, nanti dia nangis melakukan sebuah perlawanan, jadi otaknya jadi jalan. Nah itu. Jadi kalau anak diam kelihatannya pintar, dia tidak ngapa-ngapa gitu kan. Nah, jadi kalau anak kita tuh bertamu ke rumah orang langsung berjalan ke dapur, naik tangga lah apakah, tapi satu judulnya jangan berusak-rusak aja kan. Ini kita bertamu ke rumah kawan, anak kita hancurkan itu piring pecah, lain cerita lagi itu. Ya, tapi anak itu tuh lagi-lagi dia anak cerdas. Nah, jadi nanti dibentuk saja itu anak itu. Nah, jika kenakalannya itu masih berlanjut dalam tanda kutip, nakal itu tingkatannya kalau sudah SD beda lagi itu, mulai sudah tuh ada tambahan-tambahan pengetahuan dia yang lebih menjaga dirinya. Nah, nakal bagaimana anak SMP, SMA dan seterusnya itu. Nakal dalam tanda kutip itu ada semua itu. Nah, tinggal lagi bagaimana al-muallim ini memberikan syafaqah kepadanya. Jadi jangan menanamkan kebencian, apalagi dendam kepada personal anak itu. Tidak sedikit anak yang tadi itu dianggap biasa-biasa saja, dia tamat, malah tidak sedikit pula yang menjadi orang sukses. Nah itu. Nah tentu pengalaman semua kita ada seperti itu. Saya juga memiliki pengalaman itu. Nah, anak ini tidak pernah bawa buku sekolah. Senonohan bawa buku sekaping dibawa, nah tajak ke pinggang dia, kayak ke belakang nih kayak dompet buku itu udah bawa seteng sekolah itu. Aduh, kadang tegiling kepala juga melihatnya tuh kan, kawanannya bawa kitab, bawa buku lengkap nih. Yang pulang pergi kisahnya nih, buku selembar, pulpen dia kadang-kadang itu bertajak di pinggang. Begitu tamat, jadi kepala sekolah. Gimana ceritanya ini? Coba tamat kuliah dia, kuliah ambil jurusan pendidikan. Nah di situ terbentuk dia rupanya, ujung-ujungnya jadi kepala sekolah. Coba itu tuh. Siapa tahu seperti itu nasibnya. Nah kawan-kawan dia tadi itu sukses juga, sukses juga yang lain. Tapi kita cerita yang satu ini menunjukkan bahwa ya, kita itu hanya mengusahakan bagaimana anak itu menjadi baik. Itu. Sebatas apa kemampuan kita? Nah, setelah itu namanya, setelah kita berusaha, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, doa itu yang tidak boleh lepas itu. Doa ini menyertai terus nih.
Jadi doa kita itu saling bersambut gitu. Si murid mendoakan guru-gurunya, guru mendoakan murid-muridnya, ingatkah lagi, kadakah lagi, pokoknya orang-orang yang pernah kita berbagi ilmu itu tuh dari dulu hingga kapanpun istilahnya itu saling bertaut tuh doa itu berapalah gitu. Ibarat ayaman itu tuh saling memperkuat doa itu antara murid dengan guru itu tuh. Nah, itu. Wa ayyajriyahum majra banihi, dan posisikanlah si murid itu tadi sebagaimana bani. Apa itu bani itu? Bani, bani bahasa kita sudah ada. Apa itu bani? Bani juga bahasa kita ada. Tapi bani di sini artinya anak. Oh, bani kita itu kan benih beras itu mau ditanam, nah benih namanya tuh. Mungkin dari situ juga kalau kata-kata benih itu lah. Nah itu anak-anaknya. Nah, posisikan ia seperti mana anak-anaknya, anak kandung kita. Nah itu. Jadi murid kita itu anak kita. Qala Rasulullah, ini Rasul menyebutkan, innama ana lakum, sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah, kepada kalian wahai para sahabatku. Guru kan Rasulullah itu, sahabatnya, murid-muridnya, mislu al-walidi, seperti seorang bapak ayah liwalidihi, kepada anaknya. Nah, jadi Nabi dengan sahabat itu seperti seorang bapak kepada anak. Hubungannya itu hubungan emosionalnya, atau sebagaimana bapak dengan anak, orang tua dengan anak, begitu. Jadi makanya disebutlah guru itu jadi orang tua kedua aja, begitu bahasanya. Tapi kalau dalam Ihya ini bukan orang tua kedua, malah nih di bawahnya disebutkan, karena dia ada bagiannya masing-masing. Bi ayyak suda inqazahum min naril akhirah, yaitu guru ini menyelamatkan anak tadi itu naril akhirah. Bahkan itu wa ahammu min inqazil walidaini, lebih penting daripada kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya itu liwaladihima, kepada anaknya, maksudnya anaknya walidain, min narid dunya. Jadi guru orang tua itu dia yang sifatnya zahir-zahir aja, dunia saja. Nah, kecuali plus. Itu makanya peran orang tua itu, iya orang tua, iya guru. Nah, baru dapat kedua-duanya itu. Guru bagi anak-anak kita, orang tua biologis kepada anak-anak kita, tapi juga guru kepada anak-anak kita. Nah, itu plus lah tuh. Nah, maka guru itu tadi dia urusan inqazu naril akhirah, menyelamatkan anak-anak kita dari naril akhirah, neraka akhirat, maksudnya itu keburukan akhirat. Itu guru yang menyelamatkan anak-anak kita ini. Kalau orang tua kita, dia kewajibannya cari nafkah. Pokoknya orang tua ini, abah ini kewajibannya cari nafkah untuk anak itu. Sekolahkan anak kita. Yang mengawal bisa saja ibunya. Antar jemputkah namanya, apalah istilahnya itu. Nah, makanya itu berbagi itu kan, kalau orang dalam rumah tangga itu gawian, abahnya apa, mamanya apa. Sesekali ujar pemerintah mengambil rapor barang abahnya dihadirkan gitu, baru-baru ini kan. Atau dianjurkan abahnya atau orang tua ayahnya itu hadir ngambil rapor anak. Jadilah jangan pula orang tua nih, ayahnya nih kada tahu menahu sama sekali dengan pendidikan anak ini. Nggak aja itu, pokoknya urusan mamanya tuh. Pokoknya aku cari rezeki aja gawianku nih. Bujur, kewajiban kita cari rezeki untuk anak-anak kita tadi itu, untuk dia bisa sekolah segala macam. Itu sudah bagian mamanya itu, mau mengantar dia, jemput dia. Kalau orang ibunya kada sanggup, carikan orang antar jemput segala macam. Minimal ya pemerintah baru-baru ini waktu
eh, semester ganjil tadi itu, abahnya ini atau ayahnya ini nih, datanglah waktu ngambil rapor jadilah. Nah, itu. Maka sebagian ayah-ayahnya didatangkanlah ngambil rapor tadi itu. Dan rapor itu dicek, dilihat, oh ini dihargai anak tadi itu. Nah nanti kan ada tanda tangan di situ orang tuanya, ada tanda tangan abahnya itu. Nah ini kadang-kadang sampai kepada melihat menemani ngambil rapor aja ada. Ya boro-boro melihat nilai anak. Kalau nilainya baik berikan ia reward apalah bahasanya itu. Ya supaya dia merasa senang, terhibur. Kalau nilainya masih di bawah berikan dia semangat. Gitu kan. Ini sudah nilainya terpuruk. Sampai di rumah siap-siap dimarahi lagi. Ya Allah, gimana kada stres itu anak ya. Ya anak sekarang tapi kalau anak dulu memang tamam-tamam kita. Tahan itu. Karena orang tua kita itu fresh banget nih anaknya nih. Ayo ya. Nah, itu setiap zaman itu punya tata kelola masing-masing ya. Nah, kalau dulu orang biasa itu dimarahi habis-habisan sama orang tuanya dulu. Ya. Anak bapak juga lah, tapi dari situ termotivasi dia. Tapi anak sekarang kayak gitu biasanya beda. Jadi zaman seperti itu. Jadi zaman itu jangan disamakan. Ya maka kita tidak terlalu pas kalau kita ngomong kami dahulu lah. Zaman sekarang udah mau kayak gitu. Anak kita dalam hatinya memangnya kada berucap. Tapi ya ini menambah dulu kami lain baik. Makanya kada berucap memang. Ya, itu ada kayak kau nih. Ini kami dulu orang tua. Kalau untuk membanding dalam pengertian menyamakan, jangan. Tapi untuk dia membanding begitulah orang dulu, luar biasa orang tua itu memberikan perhatian kepada anaknya, tuh penekanannya sampai dia marahi dia, itu biasa gitu. Itu supaya dia berpikir betul itu. Tapi kalau prakteknya disamakan, zaman itu tidak sama. Tidak bisa. Jadi zaman itu kalau dipaksakan sama, tidak bisa. Nah itu, sekeras-keras kita melakukan sistem pendidikan kayak zaman dulu itu, bubar sekolahan. Nah itu, banyak sekolahan bubar. Yang mempertahankan tradisi lama 100% bubar. Gimana ada bubar? Muridnya ada. Orang tuanya pun merasa kada cocok juga lagi anaknya di situnya. Nah, padahal dulu sukses sekolah model begitu. Wah, terapkan hal. Wah, pokoknya mengajar harus ada rotan di tangan gitu kan. Hafalan yang tidak hafal blak gitu kan. Kosong sekolahan sekarang model begitu tuh. Nah, itu menunjukkan bahwa zaman tidak bisa disamakan. Nah, jadi berarti kita wajib mencari pola bagaimana cara pendidikan itu yang pertama. Nah, waktu kita sudah habis kalau di sini, maka kedudukan seorang guru itu posisikanlah sebagaimana muridnya itu adalah anak-anaknya. Nah, tentu anak di sini ialah hubungan emosional. Jadi walaupun anak kandung sekalipun, tentu kalau kaitannya dengan fisik, nah tentu ada batasan-batasannya. Ya, anak nih kalau sentuhan fisik itu tentu ada batasannya. Seorang gurunya laki-laki, punya murid perempuan. Nah, kan begitu tuh. Jangankan guru yang bukan anak biologis, anak biologis kita pun tidak boleh main sentuh-sentuh anakku nih. Jujur, anak Andika ini udah gadis, tahu deh. Kan gitu. Main apa namanya tuh, guring bersamaan, begitu segala macam. Udah boleh lagi. Tapi kan dia anakku nih. Anakmu udah gadis ini. Nah, ya itu kan tuh biologis tuh, apalagi guru. Nah, tentu ada batasan-batasan. Ya kalau guru itu kalau berbeda lain jenis itu tuh menyentuh apa yang boleh disentuh. Nah, yang penting. Kalau kiai
kalau kami dulu di pondok pesantren, anak laki-laki ini nih, itu memang kebiasaan, itu ada kepuasan batin. Kalau habis pengajian tuh nyorong pipi ke kiai, nyorong pipi. Nyorong pipi itu. Itu biasa sampai tamat sekalipun, sampai jadi alumni pun ketemu itu tuh. Salaman, selesai salaman, berkahnya kiai. Orang melihat, lalu heboh di media sosial. Oh, ini kiai nampar kiai ini. Oh, ini kiai ini muridnya dulu. Anda tidak tahu cerita di luar sana. Itu tradisi kami. Ada banyak di pesantren seperti itu. Jadi di dunia pesantren itu tradisi yang ada di dalam, karena sekarang ini gampang keluar, viral begitu, heboh di luar kan begitu. Padahal itu tradisi di dalam seperti itu. Itu murid laki-laki. Tapi kalau murid perempuan beda. Biasanya itu kiai itu paling dia memegang di kepala begini. Tentu ada doanya di situ. Nah, itu sebenarnya bentuk sedekah, keakraban emosional seorang guru kepada murid-muridnya. Sekira itulah yang kita bahas pagi hari ini. Hanya satu yang bisa kita bahas, yaitu posisikan diri kita kepada murid-murid kita itu sebagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang ayah kepada anak, seorang ibu kepada anak, begitulah pula seorang guru kepada murid-muridnya, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wa mitri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم.